Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Pembahasan Lili. Pada video pembahasan kali ini, saya akan kembali membahas materi tentang TIU ya, cuma 3 nomor aja, nggak banyak. Jadi, pastikan ditonton sampai habis, oke? Untuk soal yang pertama, ada soal analogi kata nih, yaitu ada dua kata. Ada kata absen dan hadir. Nah, menurut kalian nih ya, kira-kira hubungan antara kedua kata ini apa? Ya, benar. Hubungannya adalah lawan kata ya, teman-teman, atau antonim. Absen di sini tuh artinya adalah tidak hadir. Lawan dari tidak hadir adalah hadir, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita cari nih pola yang sama. Yang opsi A, anggaran, aturan. Oke, walaupun mereka berdua ini memiliki keterkaitan yang cukup dekat, tapi mereka ini tuh berbeda ya, teman-teman. Aturan ya aturan atau sesuatu yang telah ditetapkan kayak gitu. Berbeda dengan anggaran. Kalau anggaran itu lebih ke perkiraan ya. Walaupun beda tapi juga bukan lawan kata juga. Jadi yang opsi A enggak ya. Terus kalau yang opsi B permutasi susunan. Ini sinonim ya teman-teman. Permutasi itu artinya ya susunan kayak gitu. Terus kalau yang opsi C sporadis, sering. Nah, hubungan keduanya ini adalah antonim ya teman-teman atau lawan kata. Sama seperti pada soalnya ini. Jadi jawabannya adalah pilihan yang C. Sporadis itu artinya adalah jarang atau kadang-kadang kayak gitu. Terus kalau yang opsi D dan E ini sama-sama sinonim ya teman-teman. Falsafah itu adalah pandangan, lebih tepatnya adalah pandangan hidup, itu adalah falsafah. Terus kalau mukadimah dan preambul, keduanya ini sama-sama memiliki arti pembukaan, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut nih ke soal yang kedua. Nah, pada soal yang kedua tentang deret angka, silakan dicoba dulu ya. Sudah? Oke. Coba kita cari jarak antar bilangannya dulu ya. Jadi 27 ke 26 ini dikurangi 1, 26 ke 23 ini dikurangi 3, 23 ke 23 ini dikurangi 0, 23 ke 19 ini dikurangi 4, ini dikurangi 1, 20 ke 15 ini dikurangi 5. Nah, ini kan polanya masih acak-acakan banget kan teman-teman, berarti pastinya polanya nggak gini. Nah, sekarang coba kita lompati satu angka ya. Jadi polanya kayak gini. 27 ke 23 ini dikurangi 4. 23 ke 19 ini dikurangi 4. 19 ke 15 ini juga dikurangi 4. Nah, ketemu kan polanya? Berarti angka di sininya nanti adalah hasil dari pengurangan 4 ya. 15 dikurangi 4 hasilnya adalah 11. Seperti ini. Terus yang di sela-selanya ini 26 ke 23 ini dikurangi 3, 23 ke 20 ini juga dikurangi 3. Berarti nilai di sininya nanti adalah hasil dari pengurangan 3 juga. 20 dikurangi 3 hasilnya adalah 17. Kayak gini ya. Jadi jawabannya adalah 17 dan 11. Jawabannya adalah yang D kayak gitu. Oke, kita lanjut nih ke soal yang terakhir, yaitu adalah soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang terakhir, yaitu tentang penalaran umum yang berkaitan dengan logika kuantor. Apa itu logika kuantor? Logika kuantor itu premisnya tuh yang biasanya mengandung kata ada, sebagian, beberapa, semua, setiap, kayak gini. Ini namanya logika kuantor. Ini kuantor universal dan ini kuantor eksistensial. Oke, silakan dicoba dulu ya. Sudah? Oke. Nah, supaya lebih mudah untuk dipahami, kita gambar dengan diagram Venn aja ya teman-teman. Nggak usah pakai rumus, biar nggak pusing. Ada semua. Oke, kita gambar yang bagian semuanya dulu. Semua yang dapat bergerak itu hidup. Oke, jadi semua yang dapat bergerak kayak gini, ini hidup. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi, gambar ini tuh maksudnya gini.
Semua yang dapat bergerak itu sudah pasti dia itu hidup. Tapi belum tentu kalau semua yang hidup itu dapat bergerak. Gitu ya. Pokoknya yang cukup kita ketahui adalah kalau dia dapat bergerak, otomatis dia itu pasti hidup. Tapi belum tentu kalau dia hidup itu dapat bergerak. Gitu ya. Intinya kalau dia bergerak otomatis hidup. Titik. Itu aja. Kita nggak usah mikir yang lain. Terus kita gambar juga nih premis yang pertama, yaitu ada boneka yang dapat bergerak. Nah, kira-kira menurut kalian nih ya, boneka yang dapat bergerak ini tuh letaknya di mana? Ya, benar, letaknya ada di dalam lingkaran warna kuning ini ya teman-teman. Kenapa? Ya karena dia bisa bergerak. Jadi letaknya tuh pasti di sini. Pasti di sini. Nggak mungkin di sini, apalagi di sini kalau keluar lingkaran. Tambah nggak mungkin banget gitu. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui jika terdapat pernyataan semua sebagian atau pernyataan ada semua kayak soalnya ini, kesimpulannya tuh belum tentu sebagian. Bisa jadi kesimpulannya nanti adalah semua. Itu tergantung pada opsi jawabannya ya. Oke, untuk yang opsi A, sebagian boneka itu tidak hidup. Kita cek gambarnya. Sebagian boneka itu tidak hidup. Mana yang menunjukkan sebagian boneka itu tidak hidup? Nggak ada tuh di gambar. Jadi yang A jelas salah ya. Karena terdapat kata tidak. Kalau ini pernyataannya berbunyi sebagian boneka itu hidup. Nah, itu baru benar, nggak salah. Oh iya, kata ada, beberapa, sebagian, ini tuh setara ya teman-teman, maknanya sama. Terus yang opsi B, semua yang dapat bergerak dan hidup itu adalah boneka. Oke, kita cek lagi gambarnya ya. Semua yang dapat bergerak dan hidup itu adalah boneka. Ini juga jelas salah ya teman-teman, karena boneka yang dapat bergerak cuma di bagian warna merah ini aja, nggak menutupi semua bagian yang kuning kayak gitu. Jadi yang B jelas bukan. Terus yang opsi C, ada boneka yang tidak bergerak dan tidak hidup. Oke, kita cek lagi gambarnya ya. Ada boneka yang tidak bergerak dan tidak hidup. Mana? Nggak ada tuh di gambar boneka yang tidak dapat bergerak dan tidak hidup. Nggak ada kan? Berarti yang opsi C ini juga jelas salah. Ya mungkin ada boneka yang tidak bergerak dan tidak hidup. Mungkin saja ada, tapi kita tidak tahu. Kenapa? Ya kembali lagi ke soal. Di soal kan yang diketahui cuma ada boneka yang dapat bergerak. Cuma ini aja kan pernyataannya. Lainnya ya kita tidak tahu. Kalau kita tuh berpikirnya kayak gini. Ada boneka yang bergerak. Oh, berarti ada juga dong boneka yang nggak bergerak. Itu namanya kita sedang berasumsi, teman-teman, atau sedang beranggapan. Bukan kok malah menyimpulkan kayak gitu. Beda loh ya, menyimpulkan sama beranggapan. Oke, terus kalau yang D, ada sesuatu yang dapat bergerak yang hidup. Oke, kita cek lagi gambarnya. Ada sesuatu yang dapat bergerak yang hidup. Nah, mungkin sesuatu yang dimaksud di sini tuh adalah ini, si boneka. Jadi, yang D ini valid ya teman-teman. Benar kesimpulannya, nggak salah. Untuk yang D, valid. Terus, kalau yang E, semua boneka yang dapat bergerak itu hidup. Oke, kita cek lagi gambarnya. Semua boneka yang dapat bergerak, yaitu ini, itu hidup. Nah, ini juga valid, nggak salah juga. Kan tadi intinya ini kan, bahwa kalau dia bergerak, sudah pasti dia itu hidup, gitu kan. Berarti kalau si E ini menyimpulkan bahwa semua boneka yang bergerak itu hidup, benar kan? Nggak salah juga, karena bonekanya itu bergerak. Nah, karena bonekanya itu bergerak, otomatis dia itu hidup. Benar juga, nggak salah. Valid ini yang E. Nah, jadi di sini tuh kita punya dua jawaban yang sama-sama valid ya. Dua-duanya benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau saya pribadi ya, saya lebih condong ke opsi E. Kenapa? Karena kalau yang D itu menggunakan kata sesuatu. Nah, istilah sesuatu itu kan cangkupannya luas kan teman-teman, nggak merujuk ke suatu benda yang pasti. Ada bendanya, tapi dia nggak menyebutkan secara jelas gitu loh. Oke, gampangnya
Gini aja deh, misal kita tanya nih, kita tanya ke si E dulu ya. Misal tanyanya gini, kita tanya ke si E dulu ya. Apa yang hidup? Terus si E jawab, itu semua boneka yang dapat bergerak. Mana? Ini. Nah, bener kan? Kalau si E bilang semua boneka yang dapat bergerak itu hidup, tadi kan kata kuncinya ini kan? Kalau bergerak, sudah pasti dia itu hidup. Ya kan? Gitu. Terus gantian nih, kita tanya ke si D. D, apa yang hidup? Terus si D jawab, itu sesuatu yang dapat bergerak. Nah, kita kan pastinya mikir lagi kan teman-teman, kira-kira apa ya sesuatu yang bergerak, yang hidup? Apakah boneka ini? Ini kan masih secara umum kan teman-teman, belum spesifik. Kesimpulannya benar, nggak salah, hanya saja kurang spesifik. Kalau pilihan opsinya cuma sebatas A, B, C, D, maka saya akan pilih pilihan yang D. Tapi dikarenakan ini ada yang lebih spesifik, maka kalau saya nih ya, saya lebih condong ke opsi E gitu. Bisa dipahami kan? Semoga saja bisa ya. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya, jangan lupa koreksinya loh ya. Saya tunggu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.